manfaat TOD dari aspek ekonomi adalah yang pertama, TOD dapat menjadi katalis bagi pembangunan ekonomi. Selanjutnya, TOD memungkinkan fungsi dari infrastruktur berbasis transit sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama dari segi dampak biaya. Hai, selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Bertemu lagi bersama saya Ferry Lestari di perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia dalam mata kuliah Rekayasa Transportasi. Di video kali ini, materi yang akan saya bahas adalah pengenalan Transit Oriented Development. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu Transit Oriented Development, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran pada video kali ini. Setelah menyimak video ini, rekan-rekan diharapkan dapat memahami mengenai apa itu TOD, tujuan TOD, prinsip TOD, serta penentuan dan penetapan lokasi kawasan TOD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tujuan TOD, prinsip TOD, penentuan dan penetapan lokasi kawasan TOD, serta penentuan tipologi kawasan Transit Oriented Development atau TOD. Baiklah, mari kita mulai membahas mengenai TOD. TOD atau kepanjangan dari Transit Oriented Development yang selanjutnya dalam video ini akan kita sebut sebagai TOD merupakan salah satu strategi dalam manajemen permintaan transportasi atau Transport Demand Management atau yang sering juga disingkat TDM. Transport Demand Management atau TDM ini merupakan serangkaian strategi yang bervariasi yang bertujuan untuk meningkatkan pilihan perjalanan dan mendorong pelaku perjalanan untuk menggunakan setiap pilihan yang terbaik untuknya. Lalu, apa itu TOD? TOD adalah sebuah konsep perencanaan kota yang berpusat pada pemanfaatan kawasan transit transportasi publik secara optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan kawasan berorientasi transit, pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development yang selanjutnya disingkat TOD adalah konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitik beratkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal dan antar jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi. Lalu, mengapa Transit Oriented Development? Ada beberapa faktor yang mendorong tren menuju Transit Oriented Development atau TOD. Yang pertama adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini berkembang pesat di seluruh negeri. Yang kedua adalah pencemaran. Pencemaran meningkat pesat akibat kendaraan bermotor. Faktor selanjutnya yang mendorong tren menuju TOD adalah tumbuhnya keinginan untuk gaya hidup perkotaan yang berkualitas. Dan juga meningkatnya keinginan untuk gaya hidup yang lebih nyaman untuk berjalan kaki yang jauh dari lalu lintas, serta menumbuhkan dukungan nasional untuk pertumbuhan kawasan. Selanjutnya, prinsip TOD adalah mendorong pertumbuhan pada level regional untuk menjadi lebih kompak dan didukung oleh sistem transit yang memadai. TOD juga menciptakan jaringan jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan berkoneksi baik dengan tempat atau tujuan. Lalu, TOD juga menciptakan ruang-ruang publik yang berorientasi pada bangunan dan aktivitas kawasan. TOD bertujuan untuk mengembangkan penggunaan lahan untuk komersial, perumahan, tempat bekerja, tempat bermain, yang berada dalam jarak yang dekat yang bisa dilakukan dengan berjalan kaki dan dari titik transit.
TOD juga menyediakan berbagai pilihan tipe rumah, kepadatan, dan juga biaya. Selain itu, TOD juga melindungi habitat-habitat yang rentan, seperti bantaran sungai dan juga ruang-ruang terbuka. TOD juga mendorong pembangunan kembali atau infill and redevelopment sepanjang koridor pada transit daerah TOD. Secara umum, tujuan dari TOD adalah untuk mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi dan mempromosikan penggunaan kendaraan transportasi umum melalui sebuah rancangan, kebijakan, dan juga penegakan. Selain itu, TOD juga bertujuan untuk menyediakan akses transportasi umum ke jumlah maksimal orang melalui kepadatan dan juga konektivitas antar moda. Lalu, tujuan khusus dari TOD bisa diuraikan yaitu sebagai sebuah efisiensi lokasi, di mana sebagai lokasi aktivitas-aktivitas perkotaan yang dekat dengan sistem transit, sehingga aksesibilitas terhadap transit berkaitan dengan lokasi transit yang berpusat dan mudah dijangkau di kawasan TOD, sehingga memudahkan pengguna transit mencapai lokasi tujuan atau destinasinya. Selanjutnya, tujuan dari TOD adalah kaya akan pilihan aktivitas perkotaan pada satu unit lingkungan atau unit kawasan. Tujuan lainnya dari TOD adalah pencapaian nilai-nilai yang menguntungkan dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Tujuan lainnya yaitu menjadi tempat yang atraktif, sehingga titik transit tidak hanya berfungsi sebagai tempat menaikkan maupun menurunkan penumpang, tapi juga bisa digunakan untuk segala aktivitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan TOD adalah untuk memadukan peran transit sebagai sebuah titik dan sebuah tempat. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip TOD. Ada dua prinsip TOD. Yang pertama, pengembangan kawasan dilakukan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal. Pengembangan kawasan bisa dilakukan dengan pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota. Pengembangan kawasan juga bisa dilakukan dengan pengembangan kawasan campuran dan peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam suatu kawasan. Pengembangan kawasan juga dilakukan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat. Pengembangan kawasan dengan penataan fungsi kawasan bertujuan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan. Selanjutnya, pengembangan kawasan bertujuan untuk atau dilakukan untuk perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk pengguna fasilitas transit. Prinsip TOD yang kedua yaitu pengembangan fasilitas lingkungan. Pengembangan fasilitas lingkungan sebagaimana yang telah disebutkan sebagai prinsip TOD dilakukan untuk moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki yang terintegrasi dengan simpul transit. Pengembangan fasilitas lingkungan bisa dilakukan dengan perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, lalu penataan parkir yang mendorong penggunaan moda transportasi massal. Selanjutnya, juga bisa dilakukan dengan perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas yang tinggi. Pengembangan fasilitas lingkungan juga bisa dilakukan dengan perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki, serta pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki. Selanjutnya, bagaimana penentuan lokasi kawasan potensial TOD? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi kawasan potensial TOD. Yang pertama adalah kajian pengembangan sistem transportasi massal dalam lingkup regional dan lokal, serta prasarana penunjang. Selanjutnya, perlu juga
adanya kajian kebutuhan dan arah pengembangan kota atau kawasan perkotaan, strategi pembiayaan, pembangunan, dan kebijakan lain yang terkait. Selain itu, dalam penentuan lokasi kawasan potensial TOD, perlu juga adanya kajian lingkungan hidup yang meliputi analisis kemampuan lahan, analisis kesesuaian lahan, serta analisis kerentanan dan resiko bencana. Kajian selanjutnya yang bisa dilakukan untuk penentuan lokasi kawasan potensial TOD adalah kajian daya dukung prasarana kawasan. Lalu, untuk penentuan lokasi kawasan potensial TOD, perlu juga kajian karakteristik pemanfaatan ruang kota atau kawasan aktual yang meliputi ketersediaan ruang atau tanah, status tanah, dan juga perizinan. Kajian yang terakhir dalam penentuan lokasi kawasan potensial TOD adalah kajian kondisi sosial serta kajian tentang kondisi ekonomi masyarakat. Lalu ada beberapa karakteristik atau kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan lokasi kawasan TOD. Yang pertama adalah TOD harus berada pada simpul transit jaringan angkutan umum massal yang berkapasitas tinggi berbasis rel. Yang kedua adalah memenuhi persyaratan intermoda dan antarmoda transit. Selanjutnya, dilayani paling kurang satu moda transit jarak dekat dan satu moda transit jarak jauh. Selanjutnya, TOD juga harus sesuai dengan arah pengembangan pusat pelayanan dan kegiatan. Lokasi atau kawasan TOD harus berada pada kawasan dengan kerentanan bencana rendah, disertai dengan mitigasi untuk mengurangi resiko bencana. Kriteria lainnya yaitu kriteria yang terakhir yang harus diperhatikan dalam penentuan lokasi kawasan potensial TOD adalah kawasan TOD harus berada pada kawasan yang tidak mengganggu instalasi penting negara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipologi TOD. Berdasarkan pedoman kawasan berorientasi transit atau TOD dengan Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2017, TOD memiliki 3 tipologi, yaitu yang pertama TOD kota, yang kedua TOD subkota, dan yang ketiga adalah TOD lingkungan. TOD kota berlokasi pada pusat pelayanan kota dalam wilayah kota dengan fungsi pelayanan berskala regional. TOD subkota berlokasi pada subpusat pelayanan kota dalam wilayah kota dengan fungsi pelayanan berskala kota atau bagian kota. TOD pada kawasan subkota sangat memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini karena beberapa faktor, diantaranya terdapat bangkitan pergerakan yang mendorong perlunya titik transit di kawasan subkota ke area kota. Selain itu, perkembangan kawasan subkota sebagai kawasan pinggiran semakin mengalami peningkatan seiring dengan terjadinya migrasi penduduk ke kota. Semakin sedikitnya lahan kosong di pusat kota juga menyebabkan munculnya permukiman-permukiman baru di kawasan pinggiran kota. TOD di subkota dapat dilakukan karena adanya perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang ada di perkotaan yang disebabkan oleh banyaknya mobilitas kendaraan pribadi di area subkota. Potensi peningkatan nilai lahan dan investasi di area subkota yang dengan adanya titik transit TOD di suatu kawasan menjadikan hal ini perlu dipertimbangkan adanya TOD pada kawasan subkota. Selanjutnya adalah tipologi TOD lingkungan. TOD lingkungan berlokasi pada pusat pelayanan lingkungan dalam wilayah kota dengan fungsi pelayanan berskala lingkungan. Kelembagaan kawasan TOD dapat dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota, kerjasama antar daerah, atau melalui kerjasama antar pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana atau jenis tipologi dari TOD, kita akan mengetahui manfaat TOD dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Kalagari tahun 2004, manfaat TOD dari aspek ekonomi adalah
Yang pertama, TOD dapat menjadi katalis bagi pembangunan ekonomi. Selanjutnya, TOD memungkinkan fungsi dari infrastruktur berbasis transit sehingga bisa mengurangi kemacetan lalu lintas, terutama dari segi dampak biaya. Keuntungan atau manfaat dari aspek ekonomi dari TOD juga bisa dilihat dari adanya pembangunan kembali lahan-lahan industri dan komersial yang kurang dimanfaatkan, serta adanya peningkatan nilai properti di sekitar titik transit tersebut. Selanjutnya, manfaat TOD dari aspek sosial diantaranya terdapat banyak pilihan moda yang dapat digunakan untuk peningkatan pilihan perjalanan, lalu meningkatkan pilihan perumahan, pekerjaan, dan layanan bagi masyarakat, serta menawarkan pekerjaan yang lebih baik atau lebih besar, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan berjalan kaki. Oke. Selanjutnya, manfaat lingkungan yang bisa didapatkan dari adanya TOD yang pertama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan angkutan massal. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara melalui penyediaan transportasi alternatif dan juga mengurangi total konsumsi energi melalui penggunaan lahan yang efisien dan transportasi yang terkoneksi. Kesimpulannya, TOD merupakan konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antar jaringan angkutan umum massal sebagai salah satu strategi dalam transport demand management yang memiliki banyak keunggulan dari aspek ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Baiklah, inilah akhir pembahasan kita mengenai Transit Oriented Development. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.